Al-ayah amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati, kami takzimi, kami banggakan Ketua DWP Dinas Sosial Kabupaten Tebo, yang kami doakan juga semoga beliau senantiasa sehat, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan usianya dalam kebaikan dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Ibu, saya sangat akrab sekali dengan Bapak Taufik Haldi ya. Beliau itu orangnya sangat semangat, tepat waktu, dan selalu tuntas dalam bekerja. Itu kalau saya kata-kata untuk Bapak itu. Ternyata di belakangnya itu ada wanita solihah. Makanya itulah yang menyebabkan dia semangat terus, itu luar biasa. Ibu Dwi Kristiana ya. Dan ibu-ibu semuanya yang kami muliakan, hari ini suasananya memang mendukung untuk bahagia. Sejuk gitu ya Bu. Kemudian ini kok matching sekali seragamnya dengan aksesorisnya, itu luar biasa ini. Masya Allah. Saya itu sebenarnya punya baju oranye. Kalau Bu Ana kemarin nyampaikan saya pakai itu. Salah satu warna favorit saya itu oranye, karena oranye itu adalah lambang kehangatan dan kebahagiaan. Dan ini pas banget dipakai oleh ibu-ibu Darmawatina sebagai istri-istri pegawai negeri. Tadi disampaikan dalam marsnya seperti itu, luar biasa. Istri itu apa tuh Bu? Artinya? Ada yang tahu istri? Ini udah menikah puluhan tahun, mana istri? Istri. Oh gitu ya. Nah, ada yang apa yang agak seronok lagi, istri. Jadi jangan mau disebut istri. Oh gitu. Istri itu 3, berarti istri ketiga. Nah, itu nggak boleh katanya kan. Oh gitu ya. Jadi orang rumah atau ibu anak-anak. Iya. Sebenarnya istri itu sangat bagus artinya Ibu. Iya, istri itu artinya adalah istana tempat istirahat suami. Nah gitu. Itu istri, itu mana yang benar, kalau yang tadi salah ya Bu? Jadi istri itu artinya adalah istana tempat istirahat suami. Istana itu lambang kemegahan, lambang kemewahan, lambang pesonanya yang luar biasa. Nah ini sudah ada di ibu-ibu semuanya itu. Tempat istirahat, jadi ibu itu harus meneduhkan suami gitu misalnya. Ini kok jadi langsung materi to the point yang disampaikan Ibu. Kayak gitu Ibu, jadi istri itu harus meneduhkan, membuat suami senang, itu istri. Ini sayang nih bapak-bapaknya nggak ada. Kalau suami itu artinya adalah surga abadi milik istri. Nah ini, nanti disampaikan ke bapaknya ya. Surga abadi milik istri. Nah itu suami. Iya. Jadi namanya surga itu mestinya membahagiakan, melindungi dan sebagainya, kan gitu ya Ibu. Ada loh Bu, seorang suami itu, seorang laki-laki yang kalau ketemu kawannya itu ngobrolnya renyah, ketawa-ketawa, di warung kopi juga semangat gitu. Ini ada seorang suami kayak gitu, tapi giliran ke rumah dia galaknya nggak main-main. Istrinya dibuat untuk latihan tinju, ada tendangan bebas. Ada nggak kayak gitu Bu? Nggak ada ya, karena di sini Dharma wanita semuanya, alhamdulillah. Di luaran sana banyak banget Ibu, banyak sekali. Makanya seorang suami itu, tapi kita nggak akan bahas yang itu surga abadi milik istri. Kemudian yang istri adalah, jangan sampai lupa, istana tempat istirahat suami. Sebenarnya itu kalau diamalkan udah selesai pengajiannya, dah. Kita bahagia itu. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah mentakdirkan diri kita bertemu, bermuajahah, bertatap muka di tempat yang baik, dengan acara yang baik, dengan niat yang baik, bersama orang-orang yang baik ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini tercatat sebagai amalan soliham makbulan indallah, diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah, sehingga Allah curahkan rahmat ke kita, yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ibu, yang kata ulama itu nikmat itu dibagi menjadi 2 kelompok besar.
nikmat itu. Nikmat Allah yang harus kita syukuri. Yang pertama dinamakan daf'ul bala. Nikmat Allah yang pertama adalah daf'ul bala. Nikmat Allah yang kedua sering disebut sebagai jalbul manfaah. Ini harus disyukuri semua. Apa nikmat Allah daf'ul bala itu Pak Amin? Nikmat Allah daf'ul bala itu adalah nikmat Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kita dengan cara menghindarkan kita dari musibah. Nah, ini nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ibu-ibu dari rumah ke kantor sini menggunakan kendaraan, bannya nggak kempes, ini nikmat yang sering kita lupakan, Ibu. Kita ngertinya kan nikmat itu duit aja kan gitu ya. Padahal bukan itu, Masya Allah. Kita bannya nggak kempes, bisa sampai sini dengan selamat, itu nikmat Allah yang dinamakan daf'ul bala. Ada kita tadi jalan berlobang, kita masuk lobang kendaraan kita nggak jatuh, ini nikmat daf'ul bala yang harus kita syukuri. Kita hidup di Tebo, tidak ada banjir bandang, seperti yang kita lihat di medsos itu, tidak ada angin puting beliung, tidak ada tanah longsor. Ini nikmat dari Allah yang dinamakan daf'ul bala. Kemudian pernah mungkin kita pulang kampung atau piknik kemana, pakai mobil pribadi, terus orang-orang di sana mengatakan, oh hati-hati ya kalau lewat sini dari jam 10 sampai ini tuh daerahnya rawan, misalnya gitu ya. Kita dapat informasi seperti itu, kita tetap aja jalan, karena memang satu-satunya jalan ya itu. Ternyata kita nggak dibegal, nggak ditodong, dengan perampoknya juga nggak ketemu. Ini Allah yang selamatkan, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Yang kedua adalah nikmat Allah yang dinamakan dengan jalbul manfaah. Jalbul manfaah itu apa? Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita berupa manfaat-manfaat untuk kita, berupa kesenangan-kesenangan untuk kita. Badan sehat, keluarga sakinah, anak-anak solih-solihah, tidak kena narkoba dan sebagainya kayak itu. Ini nikmat luar biasa yang harus kita syukuri. Betul Pak? Betul. Hanya kita harus memperbanyak ngucapin alhamdulillah. Kalau disiirkan tuh gini, badan sehat, alhamdulillah. Ngaji bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambahi nikmat, alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bisa ibadah, alhamdulillah. Anak solih-solihah, alhamdulillah. Keluarga sakinah, alhamdulillah. Ditambah anugerah, alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang saya muliakan, jadi nikmat Allah banyak banget yang harus kita syukuri. Rasulullah SAW itu Ibu, kalau beliau menjumpai sesuatu yang beliau sukai, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Kalau Rasulullah SAW menjumpai sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau nggak suka tuh dengan sesuatu itu, beliau mengucapin alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, ini harus kita contoh itu sebagai umatnya. Jadi semuanya itu alhamdulillah saja. Kita kan hanya menjalani takdir aja ya kan. Sekarang di kantor sini, dulu di Kesra, sekarang di mana? Di sosial, dulu di camat-camat berkeliling itu kan Pak Taufiknya di Bungo dulu ya. Pengalamannya luar biasa. Kemudian di mana-mana tuh Pak Taufik itu saya sering ngobrol kalau pas pertemuan. Atau mungkin dengan kita juga Bu Ana.
Nanti kita ada acara itu Ibu, penyerahan bantuan banjir sama kebakaran dengan Pak Taufik dan Basnas juga. Jadi kami memang sangat akrab, gitu, sangat akrab. Dan sekarang memang baru tahu saya tadi itu, ternyata kehebatan Pak Taufik itu sering disupport oleh wanita solihah, yaitu Dwi Kristiana Taufik Ilhaldi. Alhamdulillah. Nah, kita syukur ya Bu, kita bersyukur. Rasulullah sampai mengatakan afdhalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Bahkan Masya Allah, kenapa kita kok mengucapkan alhamdulillah ini, saya ajak bersyukur dulu sebelum kita ngaji yang lainnya. Karena hari ini tuh banyak orang yang kurang bersyukur Ibu, gara-gara korban iklan. Makanya sekarang kan COD sering ke kantor-kantor. Ada yang ke kantor sini? Dikit-dikit korban iklan. Banyak ya, Masya Allah. Jadi tapi baguslah COD sekarang. Ini ngajinya lompat-lompat ya. Kalau usul saya tuh, kalau Ibu mau beli baju lebaran tuh mendingan sekarang. Jadi lebih lapang, pilihannya banyak, tidak buru-buru gitu. Jadi nanti pas 10 Ramadan terakhir, itu jangan saatnya beli baju, tapi saatnya kita itikaf, berbuat baik dengan suami, berbuat baik dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu Ibu. Tapi saya sarankan, halo Ibu. Halo? Tapi yang penting tidak berlebihan. Tapi kalau saya ini wajah-wajahnya wajah-wajah berlebihan nih. Iya, serius. Ibu itu kan kepalanya satu dah. Iya kan? Tapi jilbabnya berapa coba? Jujur. Ada 10? Lebih, pada kepalanya cuma satu. Jilbabnya sampai 15 tuh. Selop kaki ibu itu cuma satu pasang, tapi selopnya sampai 6 pasang. Nah, ini nggak boleh. Tapi gimana Pak Amin, saya tuh kepingin mode itu harus saya beli. Kalau terpaksa kayak gitu, yang ada di lemari itu Ibu, itu sedekahin dulu. Sedekahin dulu kemana, ke Basnas juga boleh, ke sosial juga boleh. Nanti kita kalau ada kebanjiran, kebakaran kan bisa. Jadi sedekahin dulu sehingga kita tidak numpuk. Kadang-kadang anehnya itu, ibu-ibu itu baju wisuda aja masih di lemari. Dipakai enggak, disedekahin enggak gitu kan. Ini sayang Ibu. Jadi lemari itu mulai nanti nih kita bersih-bersih ya. Praktek langsung, lemarinya kosongin. Ganti nanti insya Allah. Kalau secara hukum alamnya, sunatullahnya itu, kalau kosong itu pasti akan terisi kembali. Nah, jangan khawatir Ibu. Pokoknya nih dari lemari baju kita kosongin dulu, mana yang jarang dipakai kita sedekahin. Jilbab-jilbab juga demikian. Nanti bilang sama Pak Kadis, saya udah kurang banyak bajunya begitu. Nanti udahlah kita ke jam tos jam Ibu bapak ya, ibu-ibu yang saya muliakan, intinya kita harus banyak bersyukur, banyak banget nikmat kita yang diberikan Allah kepada kita itu Ibu, terutama nikmat sehat, nikmat sempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, nikmatani mahbunun fihi makatsirum minan nas. Ada 2 nikmat yang oleh manusia itu sering terlupakan. Manusia itu sering lalai diberi 2 nikmat ini. Padahal ini nikmat itu luar biasa besarnya, yaitu as-sihah, nikmat sehat, wal faroh, nikmat kesempatan. Nikmat sehat itu luar biasa itu. Nikmat sehat itu nikmat sehat itu adalah nikmat terbesar setelah iman dan Islam. Itu nikmat sehat. Kalau nikmat harta itu kecil Ibu. Kecil banget nikmat harta itu. Dengan banyaknya uang kita bisa membeli makanan-makanan yang enak. Betul Pak? Betul. Tetapi enaknya makan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Dengan uang kita bisa membeli es krim. Es krim itu enak. Tapi kalau kita sedang sakit gigi, enaknya es krim itu nggak enak, nggak nikmat gitu loh. Misalnya ibu-ibu ini karena semangat di rumah pekarangan tuh nanam cabai, pakai polybag, pakai apa, itu cabainya bagus-bagus, nggak ada yang busuk gitu. Tapi kalau ibu dikasih sakit sariawan sama Allah, maka nggak bisa makan sambal. Begitu Ibu. Ibu-ibu punya uang yang banyak, beli sofa empuk, impor ratusan juta gitu. Tapi kalau pantat ibu bisulan nggak bisa duduk Ibu. Ini nikmat sehat itu. Kita punya uang banyak, bisa beli TV 70 in gitu. Tapi kalau mata kita sakit, kita nggak bisa menikmati TV. Saya pernah ngaji di Bungu itu. Ada cerita, Pak Ustadz, saya tuh punya datuk. Rewelnya nggak ketulungan. Hari-harinya tuh rewel terus. Umurnya berapa? 95 tahun itu datuk itu. Kemudian rewelnya maksudnya gimana? Ide cerita. Salah satu ceritanya itu, dia kalau nonton TV itu marah-marah. Ini Cung, TV-nya ini kenapa nggak jernih? Ini kayak gini nih, banyak semutnya kayak gini gitu. Cucunya bilang,
Dato, ini bukan TV-nya yang rusak. Tapi matanya Dato tuh yang gak sehat. Ya. Akhirnya apa? Kata cucunya, udahlah tuh besok saya belikan kacamata pembesar. Dipakai kacamata pembesar, dibelikan ibu, dipakai sama Datonya. Setelah dapat kacamata pembesar, Datonya malah nggak bisa tidur. Loh kenapa? Karena lihat cecak dikira buaya. Nah, itu susahnya kalau kita nggak sehat itu ibu. Masya Allah serba susah. Makanya sehat ini luar biasa. Saya pernah membaca di Indonesia ini ibu ada 3.155 rumah sakit. Kemudian ada 10.400 puskesmas. Ini berdasarkan data tahun 2023. Jadi ada segitu banyak rumah sakit, ada segitu banyak puskesmas. Saya mikir, Bu, kalau dalam satu rumah sakit itu isinya 100 orang rumah sakit, kemudian kali 3.000 sajalah, itu sudah berapa? 3 kali 5. Sudah 15 ya. 3 kali 5 itu berarti sudah 150.000 orang. Kemudian kalau puskesmas itu dihuni oleh 50 orang saja, itu 10.000 kita kalikan misalnya. 10.000 kali berapa tadi? 50 itu berapa? 500.000. Artinya itu yang ada yang masih berobat jalan, ada yang berobat di tempat alternatif, ada yang diobatin di rumah saja, itu banyak banget. Artinya apa? Di Indonesia ini hari ini itu sedang ada orang-orang yang sakit sebanyak 800-an ribu orang. Nah, ketika kita hadir di majelis ini kok sehat, tenang, damai, nggak ada ancaman, pokoknya kita bisa seneng-seneng silaturahim kayak gini, kita tuh lebih beruntung dibandingkan dengan 800.000 orang di Indonesia itu. Jadi haruskah kita mengeluh? Nggak boleh ngeluh lagi gitu ya. Nggak boleh ngeluh kita hari ini, karena memang banyak banget nikmat itu. Kalau ibu di rumah punya kulkas, punya showcase gitu ya, di situ ada, kita bisa minum dingin kapanpun. Misalnya pas hari terik kita bisa minum. Ini ibu lebih kaya dibandingkan dengan 70% manusia yang hidup di dunia ini. Begitu banyak mereka nggak punya apa-apa itu Bu. Jangankan kulkas showcase gitu ya. Mereka nggak punya, kipas angin aja nggak punya. Apalagi di Gaza, di daerah perang dan sebagainya kayak gitu ibu. Artinya ibu-ibu dan wanita mulai hari ini adalah perbanyak syukur, sedikitkan mengeluh. Kalau memang belum bisa banget menghabiskan ngeluhnya itu, paling tidak sedikitkan ngeluh. Setuju? Ini kok jadi tegang kayak gini bukan di sini? Gimana? Kok jadi tegang ya? Nah, artinya memang kayak gitu Ibu. Jadi perbanyak bersyukur. Jangan sampai kejadian seperti ini. Ada seorang nenek, dia punya 2 cucu. Cucunya itu yang satu jualan rujak es krim. Kemudian yang satunya lagi jualan payung. Nah si nenek ini dia tiap hari tuh ya nggak bahagia, murung terus wajahnya. Ditanya sama kawannya, Nek kamu tuh kenapa kok hari-harinya nggak pernah bahagia, jarang senyum, jarang ketawa, malah kadang-kadang nangis itu. Saya tuh punya 2 cucu katanya itu. Satu dia tuh jualan payung, yang satu jualan rujak es krim. Kalau pas hari mendung, pas hari hujan, saya ingat cucuku yang jualan es krim itu. Yang jualan es krim itu gimana dia laku hujan kayak gini, saya sedih ngeliat cucuku nggak bahagia itu gitu. Alangkah susahnya jadi cucuku yang jualan rujak es krim. Kalau hari terik gitu ya, hari nggak hujan, saya ingat kepada cucuku yang jualan payung gitu. Apakah laku ya payung cucuku itu? Kata kawannya, Nek sekarang gini aja, gimana kalau pikiran nenek itu dirubah? Dirubah gimana? Kalau pas hujan, ingatlah cucunya yang jualan payung. Kalau pas terik, ingatlah cucunya yang jualan rujak es krim. Alangkah bahagianya dia hari panas kayak gini, pasti rujaknya laris. Kalau pas hujan ingat Ingat yang jualan payung. Sejak itulah si nenek nggak pernah nangis lagi. Sejak itulah nenek itu bahagia selalu. Iya. Artinya ibu-ibu, jangan sampai kesibukan kita, kerja-kerja lembur kita, beban berat suami, amanah suami, ibu-ibu semuanya, ini jangan sampai menjadikan kita tidak bahagia. Setuju Ibu? Pokoknya kita harus bahagia dalam keadaan apapun. Karena sesungguhnya yang membuat kita bahagia itu hanya pikiran-pikiran kita saja. Halo Ibu? Saya punya cerita mau dengar?
Nanti saya tanya ya, gini ceritanya tuh gini. Ada seorang suami istri, dia nggak punya sepeda, nggak punya motor, nggak punya sepeda pancal tuh nggak ada. Dia seorang petani. Dia pas di sawah itu hujan turun. Kemudian petani ini jalan terus menyusuri pematang sawah. Kalau di sini itu kayak di cermin alam itu ya. Nah, seperti di cermin alam. Dia nyusurin kayak gitu, bergandengan tangan kayak gini, seneng, dia ngobrol. Awalnya ngobrol-ngobrol enak aja. Kita pulang aja ya mas, gitu. Karena ini apa namanya hujan, ya enggak apa-apa kita pulang. Kemudian ibu bapak yang saya muliakan, dari pematang sawah, kemudian ada jalan raya itu, dia melihat seorang itu menggunakan sepeda motor. Suami istri sedang boncengan. Nah tiba-tiba istri ini bilang gini, mas, alangkah bahagianya yo dia pakai sepeda motor berboncengan. Memang dia sama-sama kehujanan kayak kita, tapi dia lebih cepat sampai di rumah. Alangkah bahagianya dia, gitu Bu. Kemudian tidak beberapa lama yang mengendarai sepeda motor suami istri ini disalib dengan mobil pick up. Mobil pick up tahu Bu? Mobil pick up itu yang belakangnya nggak ada ininya. Nah, dia juga suami istri, suaminya nyopir, istrinya di sampingnya. Kata yang pakai motor, mas, alangkah bahagianya ya dia pakai mobil kayak gitu, nggak kehujanan seperti kita, dia lebih kenceng juga sampai di rumahnya. Bahagia banget tuh yang pakai mobil. Setelah kayak gitu apa yang terjadi Bu? Tidak lama kemudian yang pakai pick up ini disalib dengan mobil Mercy. Gitu. Ketika dia disalib dengan mobil Mercy, yang tadinya dia enjoy saja sebenarnya suami istri dalam mobil itu, dia tiba-tiba gini, mas, alangkah bahagianya dia yang pakai mobil Mercy ya, mobilnya AC, ada musik-musiknya, sementara mobil kita itu kayak gini, kehujanan, ini nggak terang kacanya, kadang-kadang mobil kita itu kita pakai sehari ke bengkel 3 hari gitu, terus kayak gitu, alangkah bahagianya dia yang pakai mobil Mercy. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam mobil Mercy itu hanya dikendarain satu orang, tidak dengan istrinya. Dia bilang gini, ngelihat si mobil Mercy ini, ngelihat petani yang sedang jalan kehujanan itu, bergandengan tangan itu. Dia bilang gini, ya Allah, alangkah bahagianya ya petani itu. Dia memang kehujanan kayak gitu, jalan kayak gitu, tapi alangkah mesranya dia bisa ketemu. Sementara saya ini karena tugas perusahaan, saya harus keluar kota tiap hari, jarang sekali ketemu dengan keluarga. Istri saya juga kerja di pabrik, di perusahaan, dia anak-anak besar dengan pembantu, alangkah bahagianya dia seperti itu. Nah, kalau saya tanya ibu-ibu, siapa yang paling bahagia dari cerita awal sampai akhir? Yang jalan kaki, yang pakai motor, yang pakai mobil pickup, atau yang pakai Mercy? Siapa yang paling bahagia? Yang paling bahagia adalah tidak ada yang bahagia. Mereka ngeluh semua, ya kan? Mereka banding-bandingin semua. Nah itulah ibu kita itu juga kayak gitu. Jadi bahagia itu adalah hak mutlak kita, bukan dari lingkungan luar. Makanya kita bahagia, dan salah satu program ibu-ibu Dharma Wanita ini adalah mengadakan arisan, pengajian, ini luar biasa, dan mudah-mudahan ini benar-benar menjadikan wasilah kita jadi orang-orang yang bahagia, bisa menikmati kehidupan ini. Amin Allahumma amin. Karena hidup ini sebentar ibu, hidup itu hanya ada 3 waktu. Ya kan kemarin disampaikan sama di sana tuh siapa tuh? Ustadz Amdodi ya? Ibu ada nggak? Nggak hadir. Di hidup itu hanya kemarin, kemudian hari ini dan besok. Kemarin itu hanya cerita-cerita. Apakah kita sukses, ataukah kita bangkrut, kita kaya, kita miskin, kita senang, kita bahagia, itu nggak ada gunanya kemarin itu. Itu hanya cerita-cerita saja. Kemudian besok itu adalah masa depan kita, itu nggak ada yang tahu apakah kita sampai besok atau enggak. Apa yang terjadi untuk hari besok kita juga nggak ngerti. Nah hidup yang sesungguhnya itu adalah hari ini. Hari ini, saat ini, dan di sini, itu hidup kita. Ini hidup sejati kita. Makanya ibu-ibu, karena hidup itu hanya hari ini, saat ini, dan di sini, snack-snacknya dimakan. Jangan dimubadirkan, mumpung hidup kita. Karena nggak ada jaminan besok kita akan tidak akan hidup lagi. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, masih berapa waktu izin? Masih lama. Oh, ya. Ibu, ya ibu,
Kita bicara sekarang tentang Isra Mi'raj sebentar ya, sedikit-sedikit aja. Ngajinya pelan-pelan aja Ibu. Tadi yang paling ingat apa Bu? Yang dari sekarang sampai tadi mundur itu Ibu yang paling ingat apa? Istri suami. Istri suami ya. Gitu ya. Iya, alhamdulillah pokoknya ingat itu aja udah seneng saya. Makna istri dan suami kan itu penting. Kemudian makna sakinah tak tambah satu. Makna sakinah itu apa? Makna sakinah itu adalah semakin ibu pulang ke rumah, semakin senang suami ibu pulang ke rumah, ibu itu gembira. Nah, itu namanya sakinah. Kemudian misalnya bapak ibu ya, misalnya suami ibu ini pulang kantor gitu, kemudian mau pulang ke rumah, kok semakin deket ke rumah dia semakin seneng, semakin deket ke rumah semakin seneng banget gitu, semakin ke rumah semakin deket dia tambah bahagia, itu namanya sakinah. Nah, jadi seneng. Soalnya banyak banget ibu suami-suami yang sebenarnya kepingin pulang tapi dia nggak berani. Ada loh Bu, saya kan sering dikonsultani banyak orang. Dia sebenarnya lelah di kantor, lelah di tempat kerja, banyak kerjaan numpuk, banyak target-target yang harus dikerjakan, dicapai. Kemudian dia ingin pulang sebenarnya ke rumah, tapi nggak berani. Karena apa? Karena ketika di rumah itu, istrinya itu nyambutnya tuh yang ditanyain cuma duit aja. Sekarang ada duit berapa gitu. Kayak gitu terus akhirnya ke mana? Ke kafe, makan siang di sana, makan malam di mana, ngobrol dengan kawan itu. Ini awalnya dari ibu-ibu yang penyambutannya kurang bagus itu. Makanya kalau ini rumus saya tidak ada hadisnya, tapi kalau menurut saya adalah ibu-ibu kalau bapaknya pulang ke rumah tuh jangan ditanyain dari mana, kenapa pulang jam segini. Pokoknya nggak boleh tanya-tanya. Gitu. Karena itu kalau ditanya kenapa bapak, apalagi bapaknya telat, terus dia, kenapa kok baru pulang? Ini akan memunculkan kebohongan-kebohongan baru yang dilakukan oleh suami. Jadi pokoknya sambut aja, sambut gitu. Bahkan kalau saya boleh nyampaikan Ibu, dalam kitab Adabul Mar'atus Sholihah itu disebutkan barang siapa seorang perempuan, seorang istri mencium suaminya dengan ikhlas, dengan penuh ta'zim, itu sama ganjarannya dengan mencium Hajar Aswad. Itu Bu. Ini Ibu serius. Balai dicium terus. Jadi harus gampang tapi susah loh Bu. Luar biasa. Jadi mencium Hajar Aswad itu sekarang 35 juta, 25 juta, enggak ada 25 juta, langka banget umroh itu kan dengan uang sakunya. Sampai di sana belum tentu bisa, tapi dengan mencium suaminya itu sama dengan mencium Hajar Aswad, itu luar biasa. Nah. Tapi nanti disampaikan dulu ya Bu, kalau Ibu mau praktek, pulang dari sini, terus praktek, ya disampaikan dulu. Nanti kalau nggak disampaikan, tiba-tiba bapaknya sedang mau langsung dicium, ini kerasukan setan dari mana kamu itu? Masa pulang pengajian malah jadi kayak gini gitu kan? Nah, itu. Tapi intinya kita mesra. Karena Nabi Muhammad SAW itu semakin tua semakin mesra Ibu. Bu, Nabi Muhammad itu dengan istrinya tuh lomba lari loh Bu. Lomba lari pertama Aisyah menang, saya menang gitu. Terus yang selanjutnya Aisyah sudah agak gendut sedikit gitu kan. Lomba lari lagi Aisyah kalah, kemudian Rasulullah menyampaikan draw ya gitu. Jadi luar biasa. Ibu pernah lomba lari kayak gitu? Iya, lomba dengan suami. Pokoknya kita harus bahagia terus gitu. Sebenarnya ini harusnya untuk bapak-bapak. Nah, Rasulullah SAW itu kalau nyebut istrinya itu nggak pernah Aisyah, sah nggak pernah. Tapi beliau menyebutkan ya Humairah, wahai yang kemirah-mirahan pipinya. Jadi pipinya Aisyah itu Ibu, itu seperti putih kemirah-mirahan, bukan putih pucat, tapi putih kemirah-mirahan. Kayak apel Australia itu loh Bu, putih kemirah-mirahan. Kalau ibu-ibu dan wanita ini seperti apa? Apel Malang ya. Seperti apel Malang. Tapi intinya gitu. Rasulullah tuh ya Humairah gitu. Nanti disampaikanlah bapak-bapaknya. Kapan-kapan bapaknya disuruh ngaji biar klop ya. Nah, ibu yang saya muliakan, intinya kita banyak bersyukur insya Allah. Hidup hanya sekali, rugi kalau kita nggak bahagia. Benar apa benar? Nah, terus yang selanjutnya tentang Isra Mi'raj, kita kaji sebentar. Isra Mi'raj itu apa toh? Isra Mi'raj itu kalau dalam kamus Al-Munawwir, Isra itu artinya berjalan malam hari. Asal katanya dari Asra Yusri Isra'an, artinya berjalan di malam hari. Kalau Mi'raj itu artinya tangga. Ini secara bahasa dulu nih, biar Ibu pinter secara lughatan, secara bahasa.
Kalau mi'raj itu artinya tangga, berasal dari kata a'roja. A'roja ya'ruju urujan wa ma'rojan fahuwa arijun wa dzaka ma'rujun. Uruj la ta'ruj ma'rojun, ma'rojun, mi'rojun, itu kalau bahasa pesantrennya kayak gitu. Artinya itu tangga, naik. Nah, secara bahasa misalnya begini. Bapak Ibu sholat di masjid nanti malam. Kemudian sampai di rumah ibu bilang, "Ya, ini gas habis, padahal besok pagi-pagi aku mau masak, gimana? Ya minta tolong ya beliin gas, tukarkan gas." Bapaknya nyetar motor, bawa gas untuk ditukar ke pasar, ke warung. Ini bapak ini sedang Isra, gitu. Berjalan di malam hari, Isra, gitu. Kemudian sampai di rumah hujan, gitu. Hujan, ya hujan, ini ada yang bocor, kita bisa kebanjiran ini kalau kita nggak benerin, gitu. Kemudian tak ambilin tangga ya, nanti saya pegangin tangga, bapak naik, gitu. Betulin yang bocor itu. Akhirnya bapaknya naik, dipegangin ibu tangganya, bapak naik betulin, itu namanya bapak itu sedang mi'raj. Kalau kawannya bisa tanya, "Pak, tadi malam tuh ada kumpulan ertil, kenapa nggak datang?" Terus bapak ibu bilang begini, "Tadi malam saya Isra Mi'raj." Itu bener itu. Secara bahasa gitu ya. Secara bahasa tetapi. Jadi saya tadi malam tuh nggak ikut rapat RT karena sedang melakukan Isra Mi'raj. Itu kalau secara bahasa benar. Kemudian kalau secara istilah adalah Isra Mi'raj. Isra itu adalah al-Isra'u kana bil jasadi waruhi. Jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dengan jasad dan ruh, bukan mimpi gitu loh. Di situ disebutkan dalam tafsir Qurtubi disebutkan yakodotan wala manaman. Dia itu dalam keadaan sadar dan tidak mimpi, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan Rasulullah dengan jasad dan ruhnya dengan keadaan sadar, tidak mimpi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu arti yang sesungguhnya, arti daripada Isra. Kemudian Mi'raj, wal mi'raju huwa makana ba'da dzalika. Makana ba'da dzalika min urujin bihi ila sama, yaitu perjalanan Nabi dari setelah Isra kemudian naik ke langit, itu namanya Mi'raj. Nah, ini secara pengertiannya Mi'raj itu seperti itu, Isra itu seperti itu. Oleh karenanya Ibu, karena Rasulullah itu perginya itu dengan jasad dan ruh, banyak sekali dulu orang-orang yang sudah beriman itu kembali murtad lagi, nggak percaya gitu loh. Yang kafir tambah kafir gitu. Jadi dulu tuh ada yang namanya ini riwayat Aisyah. Jadi Aisyah menyampaikan, telah datang seorang Quraisy yang sering disebut dengan Nadir bin Haris. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin," gitu, "wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad?" gitu. Abu Bakar, "Na'am, ya saya percaya," gitu. Kemudian dia mengatakan lagi, "Wahai Abu Bakar, Muhammad itu apakah kamu percaya bahwa dia telah melakukan perjalanan suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh hanya semalam saja? Malah tidak ada semalam. Apakah kamu percaya?" Nah, Abu Bakar langsung mengatakan, "Na'am, saya percaya." "Gila kamu Abu Bakar," katanya itu. "Kamu lebih gila daripada Muhammad itu. Masa kamu percaya? Kamu kan pernah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa itu 1.500 kilo lebih. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maksudnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 lebih kilometernya. Kalau kita ke sana pakai unta itu memakan waktu 40 hari. Kalau untanya nggak sehat, bisa saja sampai 50 hari. Masa kamu percaya? Pakai akalmu, wahai Abu Bakar. Ini logikamu di mana gitu." Akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Iya saya percaya gitu. Bahkan saya percaya dengan apa yang disampaikan Nabi walaupun lebih jauh daripada itu. Jangankan dari Mekah ke Palestina ditempuh dalam waktu 1 malam, dari dunia barat sampai dunia timur, saya Abu Bakar langsung percaya jikalau yang ngomong itu adalah Muhammad SAW. Jangankan itu, saya percaya," kata Abu Bakar, "apa yang diterima Nabi kabar-kabar dari langit. Dari langit aja saya percaya gitu. Apakah cuma kayak gini?"
Jadi ibu bapak yang saya muliakan, sejak itulah Abu Bakar dinamakan As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu kapan penyebutan pertama As-Siddiq itu yang membenarkan artinya itu adalah sejak peristiwa Isra Mi'raj. Pelajarannya apa bagi kita? Pelajarannya bagi kita adalah kita itu harus menyampaikan gini, Bu. Harus berkeyakinan bahwa apapun yang datang dari Allah, Al-Quran, apapun yang datang dari Rasulullah yaitu Nabi Muhammad, hadis-hadis Nabi, kita wajib percaya 100% seperti Abu Bakar tuh. Ini harus ini. Kalau kita percaya kepada ulama, kepada kiai, kepada buya, kepada ustadz, boleh nggak? Kalau kita nggak percaya 100%, boleh. Oh, saya nggak percaya sama yang di TV itu, saya nggak percaya sama dia kayak gitu tuh. Paling kalau di persen, saya percayanya hanya 15% saja, boleh. Dengan ulama nggak percaya boleh, dengan pejabat nggak percaya boleh, dengan menteri nggak percaya juga boleh. Tapi kalau dengan Allah dan Rasulnya kita wajib membenarkannya. Sepakat? Apapun yang datang dari Al-Quran. Misalnya gini, Qul huwallahu ahad. Ini qafnya, ini bener nggak ya? Ini bikinan Allah apa bikinan Muhammad ya misalnya? Itu udah kafir, itu nggak boleh. Pokoknya kita bener aja. Semua yang datang dari Al-Quran, semua yang datang dari hadis Nabi, itu adalah sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran, Ibu. Walaupun kemasannya tidak menarik, walaupun hanya disampaikan oleh pembantu-pembantu kita, walaupun disampaikan oleh anak-anak kecil, bahkan walaupun disampaikan oleh orang yang nggak berharga, orang gila misalnya. Ada ibu-ibu sedang ngerumpi nih, sedang ngobrol-ngobrol, nggak ngerumpi, sedang ngobrol di teras. Waktunya sholat, ada orang gila datang, orang gila lewat. Orang gila bilang, bu, sholat tuh, denger azan tuh, ngobrol aja gitu. Ini kita datang dari orang gila, tapi yang disampaikan adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran, nggak boleh ditolak. Sama seperti ibu itu kan makan telur ceplok, telur mata sapi, telur dadar, ayam itu, enak kan? Ibu nggak bisa mengatakan, saya nggak suka telur karena dia keluarnya dari dubur ayam gitu. Itu kalau ada orang yang mengatakan telur nggak enak gara-gara keluarnya dari dubur ayam, itu bukan telurnya yang salah, tapi lidahnya yang sedang sakit kan gitu ya. Jadi apapun kebenaran itu tetap kebenaran. Dan apapun kebatilan itu kebatilan walaupun disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional. Ini yang sekarang di medsos kan banyak banget nih hoax tuh ya. Walaupun yang menyampaikan tuh penampilannya bagus, tapi kalau nggak benar. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada sebuah tokoh nasional, dia mengatakan apa Bu? Mengatakan semua agama itu benar. Jadi jangan fanatik, semua agama itu benar. Gitu dia bilang kayak gitu. Ini benar apa salah Bu? Tokoh mengatakan ini benar apa salah? Semua agama benar itu salah apa benar? Ini salah Ibu, ini Bu aja belum tahu. Semua agama benar sesuai dengan pemeluknya masing-masing, itu yang baru benar. Semua agama benar menurut kepercayaannya masing-masing. Kalau saya Islam yang paling benar. Kristen benar apa salah? Saya nggak ngurusin gitu. Nah, pokoknya Islam ini yang paling benar. Kalau kita bodo amat gitu katanya. Nah, Islam itu yang paling benar. Inna dinna indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah Islam gitu. Kalau orang mengatakan, apalagi untuk anak-anak muda, orang mengatakan semua agama benar, jangan fanatik gitu. Nanti bahaya Ibu, anak-anak muda yang masih labil itu dia bisa kemana-mana. Kalau semuanya agama benar, saya sekarang Malik Kristen aja. Besok saya Hindu gitu. Kalau ada perayaan Maulid Nabi, akhirnya hadir Maulid Nabi. Ada Isra Mi'raj dia Rojab datang Isra Mi'raj. Kemudian kalau pas Natalan dia Natalan ikut, pas Waisak ikut. Pas nyepi dia ikutan nyepi karena mengatakan semua agama benar gitu loh. Nah kalau kayak gitu namanya nggak punya prinsip. Dalam sayuran yang nggak punya prinsip itu apa Bu? Tauge itu nggak punya prinsip Ibu. Kemana-mana dia ikut aja. Orang bikin ketoprak tauge ikut. Orang bikin bakso, tauge ikut. Orang bikin soto, tauge masuk ke situ. Orang bikin tahu sumpel, tauge juga hadir di situ. Orang bikin nasi rawon, tauge datang. Tauge itu nggak punya prinsip. Makanya Ibu, tauge itu bengkok semuanya, nggak ada tauge yang lurus. Ibu beli tauge 1 kilo di pasar, dijereng di sini, mana tauge yang lurus? Nggak ada gitu. Nah kita ibu-ibu Dharma wanita nggak boleh berminta tauge, harus tegas sekali la ilaha illallah selamanya sampai mati tetap la ilaha illallah. Itu pelajarannya. Kemudian pelajaran Isra Mi'raj yang selanjutnya adalah kita tahu bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Berjalan
dari Mekah ke Palestina, ke Sidratul Muntaha, itu kalau dalam ilmu tasawuf Ibu, itu disebut gini, ini Ibu mudeng atau enggak mudeng saya sampaikan biar tambah pengalaman. Dari Mekah ke Palestina itu disebut alam nasut, alam manusia. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit itu namanya alam malakut. Alam aku tuh alam malaikat. Nabi kan ketemu dengan nabi-nabi terdahulu nih. Cuma kita nggak akan ceritakan di sini. Kemudian dari itu kemudian Nabi melihat surga pas Isra Mi'raj itu. Nabi melihat neraka, Nabi melihat orang yang sedang disiksa dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya alam Jabarut, alam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik lagi Nabi sampai ke Mustawa, dari Sidratul Muntaha ke Mustawa. Itu namanya alam Lahud, alam keilahiyahan, alam ketuhanan, yang malaikat aja nggak sanggup nembus ke sana, Bu. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu menunjukkan apa? Kekuasaan Allah. Makanya kita nggak boleh sombong. Kita jadi pejabat, kita jadi apapun nggak boleh sombong. Karena di atas semuanya adalah ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sombong itu, Ibu, ibarat orang yang sedang menari-nari di tepi jurang dalam keadaan mata tertutup kain-hitan. Jadi dia lambat atau cepat dia pasti akan hancur. Baru beberapa hari yang lalu kita dengar ya, Donald Trump itu kan pernah mengancam Timur Tengah ya. Donald Trump itu mengancam Timur Tengah, andai kata Hamas tidak membebaskan tawanan-tawanan Israel sebelum saya dilantik tanggal 20 itu, sebelum saya tanggal 20 dilantik, maka dia mengatakan dengan sombongnya, hell will break loose in the Middle East. Iya benar, kayak gitu ya Inggrisnya ya. Entahlah pokoknya gitu ya. Kemudian dia mengatakan neraka akan pecah di Timur Tengah. Tapi apa yang terjadi? Yang jadi neraka adalah Los Angeles, benar nggak? Los Angeles itu hanya Allah kirim 2 pasukan saja, 1 angin, 2 api, kayak gitu, habis, Bu. Subhanallah. Sekarang malah ada berita terbaru itu sudah sampai ke New York gitu ya. New York kebakaran juga. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, ini motivasi bagi kita, renungan bagi kita, memang nggak boleh sombong, betul. Nggak boleh sombong. Amerika itu, Bu, Amerika itu membantu Israel untuk menyerang Gaza itu, kalau duitnya di total itu 290 triliun. Bantu untuk menyerang Gaza, bantu Israel. Dengan kebakaran Los Angeles ini kerugiannya hari ini sudah mencapai 4.200 triliun. Ini kalau Allah mau berbuat suka-suka Allah gitu, gampang banget. Qulillahumma malikal tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Di surat Ali Imran ayat 26, Allah itu yang maha punya kerajaan. Allah memberikan kerajaan kepada siapa saja yang dikehendaki, Allah mencabut kerajaan siapa saja yang dikehendaki, Allah memuliakan siapa saja yang dikehendaki, Allah mencabut kemuliaan siapa saja yang dikehendaki atau menghinakan siapa saja yang dikehendaki, biyadikal khair gitu loh. Digenggamannya lah segala kebaikan, innaka 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau Allah itu maha kuasa. Pokoknya kuasa, Ibu. Makanya dari sini itu Ibu kalau ada masalah serahkan aja ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena sulit bagi kita, bagi Allah mudah banget. Betul betul. Gelap gulita bagi Allah, gelap gulita bagi kita, bagi Allah terang benderang. Kalau Ibu belum yakin dengan ayat ini masih dilanjutkan begini. Ayat 27-nya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memasukkan malam ke siang aja bisa. Tadi malam itu gelap gulita, sekarang terang benderang. Nanti hari ini terang benderang, nanti jadi malam Allah aja mampu. Apalagi kalau hanya mensukseskan diri kita, gampang banget bagi Allah itu. Apalagi kalau hanya nyarutangkan utang-utang kita, mudah banget bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita nggak percaya Allah mematikan yang hidup aja bisa, menghidupkan yang mati aja bisa, apalagi kalau hanya menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita derita, apalagi kalau hanya menyembuhkan penyakit-penyakit yang saudara-saudara kita derita, itu gampang banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mendekat ke Allah, mendekat saja ke Allah. Ibu yang saya muliakan, saya pernah melihat sebuah video itu elang bertempur dengan ular.
Jadi elang tuh berkelahi dengan ular. Akhirnya elangnya tuh dililit gitu. Dililit hampir mati elang itu, hampir kalah. Tiba-tiba elang dengan cekatan tuh membawa ular ini ke angkasa. Nah, ketika di angkasa, ular nggak menguasai medan tempurnya gitu loh. Akhirnya, ular itu nggak menguasai medan tempur, akhirnya elang dengan leluasa menyerang ular dan ularnya kalah mati gitu. Artinya apa Ibu? Kalau kita banyak problem, banyak masalah di sini di dunia ini, maka kita ubah medan tempur kita. Kita langitkan gitu loh. Kita langitkan, kita bangun malam, kita sholat duha, kita doa kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengambil alih pertarungan itu. Paham Ibu? Jadi kan ada sesuatu yang kita memang punya kendali, tapi ada sesuatu yang kita memang nggak bisa ngapa-ngapain kecuali keajaiban dari Allah gitu. Ya udah kita serahkan aja ke Allah. Seperti elang tadi itu dia ke angkasa, kemudian nanti Allah yang akan ambil peran-peran kita. Insya Allah kita akan selesai semuanya. Ibu, halo Ibu. Halo. Saya tanya misalnya Ibu punya sumur nih, sumurnya dalam banget sampai 15 meter, 20 meter itu. Karena kemarau panjang, sumurnya Ibu kering, habis airnya. Itu tanda-tandanya apa, Bu? Iya kemarau itu, kan kemarau, punya sumur, sampai kering airnya. Itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya. Oke, tak kasih tahu jawabannya, Bu. Ya? Kalau kita punya sumur, kemaraunya sangat panjang, sampai airnya habis, itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah hujan akan segera turun. Tidak ada kemarau yang berkepanjangan terus-menerus. Tidak ada hujan yang tidak pernah berhenti. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Begitu Ibu. Jadi kita itu yakin, oh ini saya kok mentok banget sih masalah ini. Oh pasti akan selesai, pasti akan kelar. Nggak mungkin, justru kalau puncak, seperti malam hari. Malam itu dari maghrib ya sampai malam sampai pekat banget muncul fajar, betul nggak? Tidak ada malam yang terus menerus, tidak ada gelap yang tidak ada terangnya. Dunia itu memang kayak gitu, makanya harus kita nikmati gitu dan sebagainya. Ada cukup? Belum? Iya, 11:30. Saya seneng banget kalau belum, tapi ikhlas. Iya. Ini belum sampai ke puncak. Ya gimana? Ya. Ikhlas banget. Saya dengan dinas sosial ini mitra terbaik. Itu dinas sosial. Dengan Basnas, gitu ya. Itu mitra terbaik. Yang kedua adalah dengan Sekda, lingkup Sekda itu mitra terbaik. Apa ada yang nggak terbaik? Ada. Ada juga yang nggak terbaik. Dan kan nggak usah diceritain di sini ya. Ibu-ibu. Iya. Jadi